Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah profesi keguruan, di mana tugasnya yaitu menganalisis kasus yang berjudul Kronologi Guru Hukum Siswa Makan Sampah Plastik. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Syamsida MPD dan Ibu Ayu Saputri Bahar SPD MPD. Perkenalkan saya Anissa Sumantri dengan NIM 2302085030001 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun latar belakang dari kasus ini yaitu sebagai seorang guru, kita dihadapkan pada situasi di mana siswa mungkin melakukan pelanggaran atau berperilaku tidak pantas. Dalam situasi ini, penting bagi kita untuk memberikan hukuman yang tepat agar siswa dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Penting untuk diingat bahwa hukuman bukanlah tujuan utama dalam mendisiplinkan siswa. Tujuan utama adalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, guru harus selalu berusaha untuk memberikan hukuman yang tepat dan efektif dengan cara yang menyesuaikan dan menghormati siswa. Kasus guru di Buton yang menghukum muridnya dengan menyuruh mereka memakan sampah plastik merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hak-hak anak. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2022 di SDN 50 Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun kronologi kasusnya yaitu peristiwa ini terjadi di kelas 3A pada 21 Januari 2022 di SDN 50 Buton, Sulawesi Tenggara. Ketika itu siswa di kelas 3A ribut karena guru kelasnya belum datang. Kemudian MS yang merupakan guru kelas 4 mendatangi kelas 3A. Ia menghimbau kepada murid agar tidak ribut. Lantaran siswa dianggap ribut lagi, MS kembali mendatangi kelas 3A sambil menutup pintu kelas. Kemudian MS mengambil sampah yang terdiri dari plastik bekas bungkus makanan, jajanan kering anak-anak. Lalu MS memasukkan sampah-sampah tersebut ke dalam mulut 16 siswa kelas 3A. Akibat kejadian itu, sejumlah siswa mengalami trauma dan takut untuk masuk sekolah. Pihak sekolah mengaku telah menegur oknum guru tersebut dan melakukan mediasi dengan para orang tua. Pihak Dinas Pendidikan Buton juga mengaku sudah menemui pihak sekolah dan kemudian membebas tugaskan guru tersebut untuk sementara. Dinas Pendidikan Buton masih menunggu perkembangan kejadian ini. Terlebih lagi, kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian oleh salah satu keluarga siswa. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang mungkin mendorong terjadinya kronologi kasus tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya kapasitas guru dalam mengelola kelas. Guru yang bersangkutan mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola kelas dan menghadapi situasi kelas yang ribut. Hal ini dapat menyebabkan frustasi dan mendorongnya untuk mengambil tindakan yang tidak tepat. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak. Guru yang bersangkutan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk diperlakukan dengan martabat yang bebas dari kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan melanggar hak-hak anak dalam proses mendisiplinkan murid. Yang ketiga yaitu tekanan kerja yang tinggi. Guru mungkin mengalami tekanan kerja yang tinggi baik dari pihak sekolah maupun dari luar sekolah. Hal ini dapat menyebabkan stres dan frustasi yang pada akhirnya dapat mendorong untuk mengambil tindakan yang tidak rasional. Yang keempat yaitu merasa tidak dihargai. Setelah menegur dan mengingatkan tapi siswa melakukannya lagi, hal ini membuat guru merasa tidak dihargai. Yang kelima yaitu budaya hukuman di sekolah. Budaya hukuman yang masih kental di beberapa sekolah mungkin menjadi faktor yang mendorong guru untuk menggunakan metode hukuman yang tidak tepat dalam mendisiplinkan murid. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teori yang berkaitan pada kasus ini. Yang pertama, teori psikologi perkembangan. Teori psikologi perkembangan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan anak, termasuk perkembangan moral dan emosional. Guru yang memahami teori ini akan lebih mampu memahami kebutuhan dan perilaku anak, sehingga dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat.
Yang kedua yaitu teori etika keguruan. Teori etika keguruan menekankan pada pentingnya kode etik guru dalam menjalankan tugasnya. Guru yang berpegang teguh pada kode etik ini akan selalu bertindak secara profesional dan menghormati hak-hak murid. Yang ketiga yaitu teori manajemen kelas. Teori ini menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Memahami teori ini dapat membantu guru dalam mengatur kelas dan menjaga ketertiban. Adapun undang-undang yang terkait dengan kasus ini yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2011 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Yang ketiga yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak atas perlindungan kekerasan, dan hak atas kesehatan. Adapun estimasi solusi dari kasus ini yaitu solusi yang paling tepat untuk masalah ini adalah dengan melakukan pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan edukasi bagi guru, membuat peraturan sekolah yang jelas dan melibatkan orang tua. Penanganan dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan psikologis bagi korban, memproses kasus secara hukum, dan mengapulasi sistem pengawasan di sekolah. Catatan kasus ini merupakan contoh dari kekerasan terhadap anak di sekolah. Penting untuk diingat bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi untuk mendisiplinkan anak. Anak-anak memiliki hak untuk belajar di lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Nah, kesimpulan dari analisis kasus ini yaitu kasus guru di Boton merupakan sebuah tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pembinaan guru dan perlindungan hak-hak anak. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran kode etik profesi guru yang sangat serius. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap guru. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada guru tentang cara mendisiplinkan murid yang tepat dan sesuai dengan hak asasi anak. Baik, itulah pemaparan saya tentang analisis kasus pada mata kuliah profesi keguruan ini, di mana kasusnya itu kronologi guru hukum siswa makan sampah plastik. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas dan kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.